Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar mata'anna Allah ta'ala bituli hayatihi wal Habib Alwi Albar mata'anna Allah ta'ala bituli hayatihi wal Ustaz Jamal wa jami'il asatiz wal habaib al hadirin wa insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tidak membacakan kitab, ingin menyampaikan hal yang amat penting karena beberapa masyayikh juga telah menyampaikan hal yang sama. Jadi ini hukumnya harus disampaikan. Ya. Yang pertama di sini kekuatan besar umat Islam itu ada pada pertama pondok pesantren dan adanya para kiai-kiai. Ini kekuatan besar umat Islam di Indonesia. Yang pertama ada di pondok pesantren beserta para kiai-kiainya. Yang kedua ada di organisasi Islam, di antaranya NU dan Muhammadiyah dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ada di para habaib, ya, kekuatan besar Islam di Indonesia. Yang keempat adanya di para habaib. Kemudian itu yang ketiga, mohon maaf. Yang keempat yaitu jamaah tabligh. Ini kekuatan besar umat Islam di Indonesia khususnya. Yang pertama pondok pesantren beserta para kiainya, yang kedua organisasi Islam di antaranya NU, Muhammadiyah dan yang lain-lainnya, yang ketiga yaitu para habaib, yang keempat jamaatut tabligh. Inilah kekuatan besar umat Islam yang tentu menjadi penghalang bagi kelompok yang tidak menyukai agama Islam, sebab agama Islam dianggap sebagai penghalang keinginan mereka. Ini yang harus kita tahu. Makanya beberapa tahun yang lalu ada ulama besar, ya, Rektor Ahghaf, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Hasan Baharun. Itu ceramahnya sudah cukup lama. Sudah disampaikan bahwa diistilahkan intelijen hitam ini yang ingin menghancurkan Islam, mereka akan merusak dan menghancurkan Islam daripada kekuatan besar Islam tadi. Maka itu satu persatu. Yang pertama diserang habaib, kurang lebih 2 tahun sudah terjadi. Dicaci maki, dibuat umat Islam itu sudah gak ada respect lagi dengan namanya habaib, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal terdahulu. Padahal yang terdahulu punya jasa sangat besar. Dibuat bagaimana menjadi umat ini jauh dari mereka, bahkan menghinakan mereka, mengajak membenci mereka.
nanti gilirannya setelah itu akan menghina apa? Kiai dan pondok pesantren. Itu sudah terjadi sekarang. Itu sudah disampaikan bertahun-tahun yang lalu. Ini intelijen hitam ini. Nah, nanti bagaimana umat ini sudah lagi tidak percaya yang namanya pondok pesantren. Ya, dianggap pondok pesantren, diambil oknum-oknum yang jelek-jelek, di mana ada oknum melakukan ini dan itu, kemudian dipublikasikan dan dijeneralisir bahwa semua pesantren seperti ini. Padahal itu hanya segelintir oknum. Kemudian nanti dirusak organisasi Islam yang besar. NU dirusak, oknum-oknum masuk dari dalam merusak. Itu juga sudah terjadi. Di Muhammadiyah juga demikian. Di Jamaah Tabligh juga dipecah belah. Ya. Jamaah Tabligh juga pecah belah. Kita harus cerdas. Ada dajjal-dajjal di belakang yang memang niatnya menghancurkan Islam. Pernah juga dibenturkan kalangan habaib dengan Jamaah Tabligh dengan habaib. Dibenturkan juga dengan NU dengan ini, NU Nusantara ada garis lurus dan seterusnya. Ini semua permainan dajjal ya. Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman akan muncul dajjal bentuk jamak, bukan dajjal saja satu. Dajjal itu organisasi yang niatnya menghancurkan Islam. Kalau konteks kekinian, ya. Dan ini dilakukan secara sistematis dan masif, ya. Makanya Trans 7 itu kemarin, kok bisa bilang itu tidak sengaja? Lah, itu kan dibuat dengan sadar. Kok gak sengaja? Judulnya ada, dan untuk menayangkan di televisi itu kan butuh seleksi lagi, edit, kemudian wacananya, ya, judulnya seperti apa, semua kan sadar itu. Jangan dibodoh-bodohin umat ini. Itu dengan sadar. Gak mungkin gak sengaja tahu-tahu muncul program selengkap itu, serinci itu, sesistematis itu. Terus dibilang gak sengaja, gak mungkin. Upload saja sadar, buat judul sadar, isinya juga sadar. Coba sekarang pondok pesantren yang baik-baik itu kenapa gak pernah dipublikasikan? Banyak gitu. Nah, ini khawatir umat Islam ini sendiri yang nanti terkena fitnah ini. Berapa banyak secara tidak sadar orang Islam sendiri sudah melecehkan agamanya, meremehkan para santri, itu bagian pelecehan. Tapi kalau yang orang-orang barat, orang-orang kaya raya diagungkan, yang jauh dari Allah, yang gak pernah sujud, cuma terkenal diagungkan, tapi ulama santri diremehkan. Ini visi misi mereka. Ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Sintu Durar, sama santri cium tangan. Beliau imam besar, kenapa? Karena mereka sedang menjalankan satu amalan yang sangat mulia, menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW. Dicium tangan, dibilang feudalisme. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahida. Saya budak bagi guru yang mengajarkan saya satu huruf. Ini adab, bukan feudalisme. Dirubah, yang adab dianggap memperbudak. Kalau ada yang menyimpang, oknum. Gak semua seperti itu. Pesantren banyak di Indonesia, banyak. Ulama juga ada yang mengharamkan cium tangan untuk pribadinya. Musafahah, cium tangan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Diturunkan oleh para ulama, dari para ulama. Orang yang mencium tangan seseorang dianggap ini sebagai guru, secara tidak langsung dirinya sudah rendah hati.
Jadi ada pendidikan merendahkan diri kita di hadapan ilmu dan pemilik ilmu. Itu adab yang mulia. Ada ulama yang gak mau cium tangan. Saya Ramadan Al-Buti tidak mau cium tangan. Itu pilihan pribadi beliau untuk menjaga hati. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani mengatakan, orang yang cium tangan saya seperti mencongkel mata saya, merasa gak pantas dicium tangan. Itu pribadi mereka untuk bisa menjaga hatinya. Bukan berarti yang mencium tangan ke guru itu salah, itu justru ajarannya. Tapi ada ulama yang memilih gak mau cium tangan untuk menjaga hatinya. Jadi gak ada yang salah di situ. Mencium tangan orang tua, mencium tangan orang yang lebih tua, itu hal yang biasa. Sama guru, mulai dirusak ajaran Islam ini, ya. Dibuat istilah apa? Perbudakan, ya, feodalisme. Nah, di Ternate ini misalnya jasa-jasa, ya, jasa-jasa lembaga pendidikan Islam itu ada sebelum negara Indonesia ada. Indonesia belum ada, sudah ada pesantren, sudah ada lembaga Islam, sudah ada kiai, sudah ada ulama, sudah ada habaib. Jangan dibalik-balik. Jadi negara Indonesia dibangun di atas perjuangan para ulama, di atas perjuangan para habaib, di atas perjuangan pondok pesantren. Ini akan saya sampaikan beberapa data. Di Ternate misalnya, itu ada YPI, ini samping sekolahnya Islamiyah. Secara resmi terdata berdiri tanggal 5 Maret 1959 Masehi. Itu secara formal. Tapi berdirinya itu awal itu sekitaran tahun 1920-an. Sebelum kemerdekaan. Itu. Pendiri awal ada beberapa tokoh. Di antaranya Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf. Ya. Beliau sebagai pendiri awal. Dan beberapa tokoh. Bahkan bendera Republik Indonesia pertama kali dikibarkan itu di Maluku Utara, di YPI, di Islamiyah ini. Di Islamiyah. Bendera Republik Indonesia pertama kali dikibarkan. Berdirinya tahun 1920-an. Berarti lebih dahulu ada Yayasan Pergaulan Islam sebelum adanya negara Republik Indonesia. Karena mereka kan bentur-benturkan, seakan-akan Islam ini tidak punya andil dengan negara Republik Indonesia. Yang cinta tanah air seakan-akan bukan kelompok Islamis, tapi kelompok mereka. Padahal kebalik, mereka ini kalau hidup di zaman dulu jadi pengkhianat bangsa. Pejuang-pejuang semua itu religius di zaman dulu, pahlawan-pahlawan. Justru yang kayak begini-begini nih, yang cinta dunia ini, ya, mereka ini yang jadi pengkhianat bangsa. Ini harus disampaikan karena sekarang mereka ini secara sistematis besar-besaran di media sosial. Mereka sedikit, cuma karena ya diorganisir sedemikian rupa, kesannya mereka banyak. Nah, itu visi misi mereka, intelijen hitam, ya, intelijen hitam. Al-Herat di Palu itu berdiri sebelum kemerdekaan tahun 1930 masih. Didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Santri-santrinya menjadi pejuang pendidikan, pejuang secara fisik juga banyak, ikut perang juga banyak dari kalangan santri. Revolusi jihad di Surabaya itu keluarnya dari pesantren. Tentara belum ada, polisi belum ada, yang berperang ada apa? Santri-santri. Revolusi jihad dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya.
Keluarlah ungkapan hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, dan jihad melawan penjajah hukumnya adalah wajib. Dianggap berjihad menghadapi penjajah. Tentara belum ada, polisi belum ada. Yang ada siapa waktu itu pejuang-pejuangnya? Para santri. Dari mana mereka para santri? Pondok pesantren. Nah, di sini ada data menyatakan bahwa pondok pesantren sudah ada di Indonesia, bahkan bukan Indonesia, di Asia Tenggara. Bahkan ada yang mengatakan pesantren pertama di Asia itu adanya di Indonesia, di Kebumen, ya, pondok pesantren Al-Kahfi. Usianya kurang lebih 547 tahun yang lalu. 547 tahun yang lalu. Sunan Ampel juga mendirikan pesantren di zaman Sunan Ampel. Kemudian pondok pesantren ini disebutkan dibangun dan didirikan oleh Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani atau Sayyid Muhammad Isham Al-Hasani, salah satu ulama berasal dari Hadramaut. Kapan beliau bangun pesantrennya? Pada tahun 1475 Masehi. 1475 Masehi. Pesantren tertua kedua, ada banyak, cuma ini yang kita singkat saja, di Aceh, namanya Daya Cutkala, menyebutkan Daya Tengku Ciktano Abe, yang didirikan pada tahun 1625 Masehi. Umurnya berarti sekarang 2000, kurang lebih 400 tahun sudah ada pondok pesantren. 400 tahun yang lalu di Aceh. Ada Sidogiri. Sidogiri ini sampai sekarang masih eksis, masih ada. Sejak awal berdiri sampai sekarang masih ada. Di mana? Di Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Itu didirikan oleh Said Sulaiman Basyaiban. Said Sulaiman Basyaiban dengan Kiai Haji Aminullah. Usianya 280 tahun. Sampai sekarang pesantrennya masih eksis, masih aktif, dan melahirkan alumni para ulama yang sangat banyak di masanya sampai saat ini. Kalau yang dihina kemarin Lirboyo itu pesantren, termasuk pesantren tertua di Indonesia, dan alumninya itu ratusan ribu sejak masa awal berdiri sampai sekarang, ya, melahirkan banyak ulama, banyak kiai. Itu berdiri tahun 1910 Masehi. Jadi sekarang kurang lebih usianya 115 tahun. Sekarang diasuh oleh cucu dari pendiri awal, namanya Syekh Abdul Karim, pendiri awal, Kiai Abdul Karim. Sekarang namanya Kiai Haji Anwar Mansur. Ini yang dihina oleh Trans 7 itu, ya. Itu dikatakan beliau ngajar tuh dari usia muda sampai hari tua ini, itu dari subuh sampai tengah malam. Itu gitu. Hidupnya di dalam pesantren, hanya ngaji, ibadah, wazahid, dan sudah sepuh. Baik. Jadi ini kita lihat, pesantren sudah ada jauh sebelum negara ini ada. Bahkan yang ikut berjuang adalah alumni pesantren, para santri. Tentara itu, TNI itu terlahir dari rahim pesantren. Tentara Republik Indonesia ini. Kayak saya sebut pahlawan nasional banyak. Waktu gak cukup. Kita ambil yang beberapa saja contoh, ya. Ini seorang kiai dan secara resmi sebagai pahlawan nasional, alumni pesantren, namanya Kiai Haji Ahmad Rifai. Ini ulama kaliber dunia,
di zamannya. Ya, beliau belajar ke Makkah itu dan Madinah, ketemu guru besar namanya Syekh Utsman Ad-Dimyat. Kurang lebih 8 tahun menuntut ilmu di Makkah dan Madinah. 8 tahun. Kemudian belajar dengan banyak ulama yang ada di sana. Itu semasa juga dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bahkan sahabatnya, walaupun beliau lebih sepuh, sahabatnya itu menjadi tokoh ulama besar Nusantara. Yang pertama Syekh Nawawi Banteni, yang kita kenal sebagai ulama yang produktif menulis kitab. Yang kedua ada Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura. Itu sahabatnya. Bahkan ketiga sahabat ini dengan Kiai Ahmad Rifai ini asal Kendal, sudah membuat rencana nanti kembali ke Nusantara, ke tanah Jawa. Kamu tugasnya menyebarkan ilmu tasawuf. Itu diserahkan kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan. Nanti Syekh Nawawi urusan ilmu ini, Ahmad Rifai urusan ilmu fikih, dan kita tugasnya mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, terutama melawan para penjajah. Maka kembalilah Kiai Haji Ahmad Rifai ketika sudah menuntut ilmu di Makkah 8 tahun tidak cukup. Itu ulama dulu tuh hebat, belajarnya continue, berlanjut terus, pergi ke Mesir. Di Mesir belajar kepada Syekh Ibrahim Bajuri. Syekh Ibrahim Bajuri ulama besar, pengarang kitab Hasyiah Takrib, ya, Fathul Qarib, Hasyiah Bajuri, kemudian syarah Jauharatut Tauhid. Beliau juga belajar kepada Syekh Syarwani yang menghasyiah kitab Tuhfatul Muhtaj. Syekh Syarwani Asy-Syafi'i. Berapa lama belajar di Mesir? 12 tahun. Jadi kalau digabung dengan belajar di Makkah, Madinah, Mesir, itu menghabiskan waktu 20 tahun. Ini alim kebir. Pulang ke Nusantara, beliau menerjemahkan kitab-kitab ulama-ulama yang berbahasa Arab, ditranslate ke dalam bahasa Jawa. Kurang lebih sekitar 61 judul kitab. Ada 1000 lembar lebih. Diajarkan kepada orang-orang awam, bahkan dibuat nazom. Kalau buat nazom berarti ahli qawafi juga, ahli arud. Bukan hanya ilmu alat nahwu sorof balaghah, tapi juga al-qawafi arud. Beliau buat nazom. Nazomnya ini luar biasa. Isinya adalah memotivasi umat untuk melawan penjajah. Untuk melawan penjajah. Maka penjajah waktu itu Belanda merasa terusik. Akhirnya beliau ditangkap dan dibuang, diasingkan sampai ke Tondano. Tondano dulu Minahasa, ya, masuk wilayah Minahasa, Sulawesi Selatan. Itu daerah pembuangan. Banyak tokoh-tokoh besar dibuang di situ. Nah, saya pernah ziarah. Nah, ini tradisi yang sudah hilang zaman sekarang, padahal manfaatnya besar. Itu bagian daripada berbakti kepada orang tua. Maknanya apa? Berbakti kepada leluhur-leluhur. Itu dengan cara kita ziarah ke makam mereka dan mendoakan mereka. Kalau perlu mempelajari biografi mereka, biar kita ini tahu bagaimana orang dulu itu luar biasa. Jadi perjuangan kita saat ini gak ada apa-apanya dengan orang-orang dulu. Makanya durhaka kalau lupakan mereka. Durhaka. Dibuang di sana, di Minahasa, dan beliau meninggal di sana. Di masa beliau itu luar biasa. Pondok pesantren bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan bela diri, mengajarkan cara menggunakan senjata. Makanya pesantren di masa itu, karena kondisinya waktu itu berhadapan dengan penjajah, maka gak cukup pada waktu itu hanya ilmu, butuh juga perlawanan. Coba lihat pesantren-pesantren lama, di depannya itu rumah, di dalamnya itu pesantren.
itu untuk mengelabui penjajah. Penjajah itu takut dengan pesantren. Maka ketika mereka lihat ini pesantren, oh rumah ternyata, udah dilewatkan saja. Padahal di belakang itu ada pesantren. Dan dipasang atau ditanam pohon sawu. Setiap pesantren yang di depannya itu ada pohon sawu, itu isyarat bahwa pesantren ini adalah pesantren yang juga ikut berjuang melawan penjajah. Sawu itu dari bahasa Arab, sawu sufufakum, rapatkan saf kalian untuk menghadapi penjajah. Maka setiap ada pohon sawu di depan pesantren, mereka sesama ulama dan kiai sudah memahami, oh ini satu perjuangan. Berarti di dalamnya juga sudah disiapkan santri-santri, dilatih santri-santri bela diri, memegang senjata, yang nanti pada waktunya mereka akan ikut berjuang memerangi para penjajah. Lembaga apa yang ada waktu itu membela negara ini? Gak ada kecuali mereka. Kita gak pungkiri, ada juga agama lain juga mereka berjuang. Tapi dengan perhitungan umat Islam yang mayoritas, itu para kiai dan para santri itulah yang paling terbesar. Bisa dilihat data-datanya. Nah, Kiai Ahmad Rifai akhirnya meninggal, ya, meninggal di Tondano. Makamnya itu sampai sekarang masih ada. Makanya kalau ke Tondano, Minahasa ziarah di situ. Ziarah kan gak lama, kita datang ke sana, ziarah, doakan, itu sudah luar biasa. Di dekat Kiai Mojo, ya, Kiai Mojo dari Surakarta juga diasingkan di tempat tersebut. Kiai Mojo, ada juga Imam Bonjol, ya, itu daerah pembuangan. Banyak pembesar-pembesar yang melawan penjajah diasingkan di tempat tersebut. Makanya sampai sekarang kan ada istilah itu Jawa Tondano, Jaton, ya, karena disitulah pembuangan para ulama terdahulu, mereka dibuang di situ. Berasal dari Jawa. Nah, satu sisi hikmahnya adalah Islam tersebar di situ. Jadi komunitas Islam, ya. Kiai Mojo salah satu tokohnya juga diasingkan di tempat tersebut. Nah, Kiai Ahmad Rifai meninggal di Manado, Sulawesi Utara, atau masuk wilayah tadi Tondano, Minahasa, tahun 1871 Masehi, ya. Dan di tempat tersebut juga selain dimakamkan juga Imam Bonjol, juga diasingkan di tempat tersebut, juga ada satu tokoh tadi Kiai Mojo dan beberapa pengikut dari Diponegoro. Mereka juga dimakamkan di situ. Dan ada satu tokoh, ya, tokoh sufi asal Maluku. Siapa namanya saya lupa. Itu diasingkan juga di situ. Beliau tarekat Naqsyabandiyah, pejuang semua ulama-ulama. Kemudian Kiai Mojo ini wafat tahun 1849 Masehi. Dan juga ada satu tokoh habaib namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf. Kalau ke Tondano, di situ ada makam seorang habaib yang juga diasingkan oleh Belanda. Tapi beliau ini asalnya dari Palembang. Ada pertempuran perlawanan terhadap Belanda dari Kesultanan Palembang Darussalam, juga dari komunitas Arab, mereka gabung lawan penjajah Belanda. Namanya Perang Menteng. Dan sebelumnya kejadian juga tahun 1881 Masehi. Kalah Belanda. Ini meluruskan sejarah yang mengatakan bahwa Sultan Palembang kalah. Sultan Palembang menang waktu itu, Sultan Mahmud Badruddin II. Ayahnya namanya Sultan Muhammad Bahauddin. Bersama dengan ulama-ulama yang ada di Palembang dari kalangan para habaib, mereka berperang menghadapi Belanda. Belanda kalah. Akhirnya cari siasat bagaimana. Biasanya ada pengkhianat nih.
Ini yang bikin hancur nih pengkhianat. Carilah nih pengkhianat, akhirnya Sultan Palembang ditangkap. Sultan Palembang ditangkap, Sultan Mahmud Badruddin II ditangkap oleh Belanda, kemudian ditawarkan kerjasama. Kau mau uang, mau jabatan kami kasih, tapi tunduk sama kami. Dia tidak mau. Akhirnya dikasih julukan oleh penjajah Belanda ini sebagai harimau yang tidak pernah jinak. Diasingkanlah ke Ternate. Itu makamnya sampai sekarang masih ada. Sama gurunya. Gurunya itu kalau kita ke makam itu kan ada 3. Yang di tengah beliau. Di samping itu istrinya. Di samping satunya lagi, samping kiri ya, samping kiri itu gurunya. Kalau kita menghadap ke makamnya, samping kiri gurunya, samping kanan istrinya. Gurunya itu di batu nisan itu bahasa Arab ya, itu tertulis tuh, itu adalah guru beliau. Namanya adalah As-Sayyid Asy-Syarif Umar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf. Itu guru beliau, sekaligus juga anak mantu beliau. Jadi anak perempuan Sultan Badruddin ya, Sultan Mahmud Badruddin II, anak perempuannya itu dinikahkan dengan gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf, bernama Raden Ayu Azimah. Menikah, lahirlah anak laki-laki pejuang, ulama juga pejuang, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saqaf yang di Tondano. Jadi yang di Tondano itu adalah anaknya, orang tuanya ada di Ternate. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf. Yang di Tondano Al-Habib Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf. Sejarah tertulis. Diasingkan di sana. Kemudian Habib Abdullah bin Umar itu menikah dengan beberapa orang, diantaranya adalah anak turunan daripada Kiai Mojo. Makanya Habib Abdullah bin Umar As-Saqaf itu punya hubungan besanan dengan Kiai Mojo yang ada di Tondano. Ada marga yang keluar ya, Mas Suratunoyo misalnya. Itu dari situ ya. Kemudian di masa modern, ini masa cukup jauh ya, saya hitung tadi Sultan ya, ini Sultan Badruddin ya, makamnya ada di kubur Islam. Sultan Mahmud Badruddin II itu ayahnya bernama Sultan Muhammad Bahauddin. Ini Kesultanan Palembang. Ibunya namanya adalah Ratu Agung binti Datuk Murni Al-Haddad. Jadi ibunya Al-Haddad, Sultan Palembang. Dan Sultan Palembang ini kalau ditarik nasabnya itu Azumat Khan. Ya, mereka masih daripada zuriyah Rasulullah SAW yang ada di India. Nah, ini yang data yang tertulis. Meninggal di Ternate, diasingkan sampai di Ternate dengan keluarganya, dengan pengikutnya, ya, dengan gurunya. Itu pada tahun beliau meninggal tahun 1852 Masehi di Ternate, 26 November. Kalau ditarik sekitar 173 tahun yang lalu beliau wafat. Nah, terakhir yang di masa modern, kenalkan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu guru madrasah ya. Beliau mengajar di Madrasah Muhammadiyah Cilacap. Ia mulai menjadi guru di sekolah dasar tersebut pada tahun 1936 dan kemudian dipercaya menjadi kepala sekolah sebagai guru agama. Jenderal Sudirman dikenal sebagai guru agama yang disenangi oleh murid karena cara mengajarnya yang menyenangkan, tidak monoton dan diselingi dengan canda, namun tetap menyampaikan pesan religius dan nasionalis. Jadi sejak dari muda memang jiwa
kepemimpinannya terlihat. Sampai pada akhirnya sebagai kepala sekolah beliau didikasikan umurnya untuk mengajar, hingga kemudian diangkat menjadi kepala sekolah di Madrasah Muhammadiyah Cilacap, disebut HIS waktu itu, tahun 1942. Tetap aktif mengajar di tahun tersebut hingga pada tahun 1944 ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, yang dimana anggotanya kebanyakan daripada santri-santri. Lah jenderalnya saja santri, guru agama lagi, Madrasah Ibtidaiyah itu. Dan masih banyak sejarah-sejarah ya daripada pondok pesantren yang ikut berjuang, banyak sekali ya. Di Maluku Utara saja juga ada. Yang di Patani siapa tuh yang dieksekusi Belanda di Skep, Salahuddin, itu ulama juga, belajar ke Makkah, bertarekat juga, dan hampir semuanya itu orang-orang yang berpegang dengan apa? Ajaran tasawuf. Ya, ajaran tasawuf. Antum kemana saja di Rusia itu Rusia itu dulu wilayah Islam. Islam ada sebelum Rusia ada. Islam ada sebelum Uni Soviet ada. Di daerah-daerah Dagestan itu ada namanya Syekh Syamil Ad-Dagestani, Sufi Kabir, pejuang, ikut perang di Dagestan. Itu beliau dianiaya sampai kulitnya dikupas-kupas, tapi gak menyerah, enggak syahid beliau. Dan beliau mengajar bukan hanya tarekat kepada para pejuang, mereka mazhab Syafi'i, tarekat Naqsyabandiyah. Ya, makanya Syekh Syarwani itu Dagestani. Kenapa di Rusia banyak mazhab Syafi'i? Karena ketika belajar di Makkah, mereka berkumpul dengan ulama-ulama Nusantara. Sanadnya sama dengan ulama Nusantara. Sampai-sampai Syekh Syarwani yang menghasyiah kitab Tuhfah itu, Hasyiah Syarwani wa Ibnu Qasim, beliau punya anak namanya Syekh Mahmud. Waktu di Makkah terjadi revolusi, muncul ini satu pemahaman baru, ulama-ulama ahli sunnah dijadikan target untuk dibunuh, maka diperintahkan beliau hijrah. Ini anak dia Syekh Syarwani Dagestani Asy-Syafi'i. Hijrah kemana? Ke Pontianak. Di Pontianak disambut oleh Sultan Al-Ghadri, ya, Marga Al-Ghadri. Di sana Kesultanan Al-Ghadri. Dijadikan mufti di sana. Syekh Mahmud Dagestani jadi mufti Kesultanan Pontianak. Ini anak daripada Syekh Syarwani Dagestani. Akhirnya Sultan menikah dengan anaknya, anak perempuannya. Sultan menikah, lahirlah anak namanya Sultan Abdul Hamid yang terakhir, yang menggambar lambang Garuda. Itu ibunya adalah anak dari Syekh Mahmud Ad-Dagestani. Ya, jadi Arab dengan Rusia. Dan makam beliau sampai sekarang masih ada di wilayah Pontianak. Ya, itu sih. Ini beberapa sejarah singkat terkait peran penting agama Islam, pondok pesantren, dan para ulama di masa lampau. Ya, dan sultan-sultan juga di masa itu gak lepas di sampingnya ada ulama. Coba antum lihat saja Sultanan Ternate. Itu ke masjidnya itu saya ziarah beberapa kali. Di situ ada beberapa mufti dari kalangan para ulama. Ada marganya Baharun, kurang lebih 200 tahun yang lalu. Ada Jamalul Lail, ada Albar, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Albar, Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Albar. Kemudian kalau Kebacan itu di Masjid Kesultanan. Di situ makam para ulama, para qadhinya. Dari marga bin Syekh Abu Bakar ada, dari marga As-Sadaf ada, sampai ke Thailand, ke Filipina. Dulu itu Muslim Kesultanan Al-Idrus. Ya, sampai ke Vietnam, ke Kerajaan Campak, kerajaan Muslim. Itu dulu Muslim semuanya, itu Melayu itu mayoritas. Nah, cuma ini datang nih Portugis, datang ini Inggris, datang ini Belanda, ya, mereka merampas ini semuanya, menjajah, ya, sampai Amerika juga dirampas. Yang suku Indian itu disebutkan dalam sejarah. Saya punya buku klasik itu sudah hilang, ada yang pinjam tapi belum dikembalikan, saya lupa.
Padahal buku itu susah dicari itu. Itu Laskar Cheng Ho, ya, Panglima Cheng Ho dari Cina, itu sampai ke Amerika, itu benua Amerika sebelum Columbus sampai. Dan sampai di sana dia sudah mendapati suku-suku Indian yang sudah beragama Islam. Dan ada satu peti yang dimuliakan oleh suku Indian sampai pakai imamah. Ada satu suku Indian pakai imamah. Bahkan nama-nama kota di Amerika tuh, Nevada dan lain sebagainya, itu dari bahasa Arab. Nevada itu Navada, artinya gurun. Jadi Islam sudah masuk terlebih dahulu di situ. Kotak itu dibuka, ternyata isinya Al-Quran. Nah, setelah itu baru Columbus datang. Ya. Ini dibunuh nih orang-orang nih. Orang-orang Inggris datang ke situ, dibangunlah nanti dari negara Amerika. Bukan hanya di Amerika, Australia juga begitu. Itu yang punya Australia aborigin, suku aborigin. Datang, dirampas, dibunuh, dijadikan negara mereka. Jadi sebenarnya yang teroris siapa? Yang jahat itu siapa? Yang penjajah itu siapa? Kok dibalik-balikkan fakta ini? Makanya kita butuh kritis. Studi kritis dalam segala hal itu positif. Tariqatul mutakallimin itu harus al-jidal wal kalam. Tarekat ahli kalam itu memang harus kritis, harus banyak bicara, harus banyak meneliti. Kalau tariqatul asfiya menunduk, nggak suka debat, nggak suka kritis, ya. Itu dua metode yang berbeda, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita umat Islam semuanya, di timur maupun di barat, khususnya di negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakala mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.